Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rezalvi Prianda dengan NIM C1D1230025, program studi bisnis digital kelas A angkatan 2023, Universitas Jambi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management, Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kejahatan cyber atau cybercrime. Yang pertama itu tren dan perkembangan kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini adalah segala bentuk tindakan kriminal yang dilakukan melalui jaringan internet atau sistem komputer. Saat ini, kejahatan cyber menjadi ancaman serius karena berkembang sangat cepat seiring dengan kemajuan teknologi digital. Yang pertama, meningkatnya kasus cybercrime. Setiap tahun, jumlah kasus kejahatan cyber terus meningkat di seluruh dunia. Banyak laporan menunjukkan bahwa serangan digital ini meningkat secara signifikan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, targetnya ini juga semakin luas, mulai dari masyarakat umum, lembaga keuangan, perusahaan swasta, hingga lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada perkembangan modus operandi. Nah, modus kejahatan cyber ini semakin beragam dan canggih. Beberapa contohnya itu ada yang pertama ada phishing, yaitu menipu korban melalui email atau pesan palsu agar menyerahkan data pribadi. Selanjutnya ada ransomware, yaitu jenis virus yang mengunci data korban dan meminta tebusan agar data bisa dibuka kembali. Dan ada juga identity theft, yaitu pencurian identitas digital seseorang dan seringkali digunakan untuk pinjaman online atau penipuan lainnya. Ada juga deepfake, yaitu video atau suara palsu yang terlihat asli untuk menipu atau menjatuhkan reputasi seseorang. Selanjutnya itu teknologi baru yang rentan. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence atau AI dan cloud computing sebenarnya memudahkan hidup kita. Tapi di sisi lain, teknologi ini juga membuka celah keamanan baru karena tidak semua perangkat memiliki sistem proteksi yang kuat. Selanjutnya ada kejahatan cyber terorganisir. Banyak pelaku kejahatan cyber yang tergabung dalam kelompok kriminal internasional. Mereka menjalankan aksinya secara profesional, sulit dilacak dan seringkali menggunakan dark web, yaitu bagian internet yang tersembunyi dan digunakan untuk transaksi ilegal dan komunikasi rahasia. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan kejahatan cyber. Mencegah ini lebih baik daripada mengobati. Nah, karena itu kita semua perlu memahami cara mencegah kejahatan cyber baik sebagai individu maupun organisasi. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran digital. Langkah awal adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka bisa mengenali ancaman digital. Contohnya, jangan mudah percaya pada email yang mencurigakan, jangan klik tautan dari nomor tak dikenal, dan selalu teliti sebelum memberikan informasi pribadi secara online. Selanjutnya itu penggunaan keamanan berlapis. Kita harus menggunakan berbagai bentuk perlindungan, misalnya yang pertama menginstal antivirus dan firewall, mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA, atau verifikasi dua langkah agar akun tidak mudah diakses orang lain, dan melakukan update perangkat dan aplikasi secara rutin karena pembaruan biasanya berisi perbaikan celah keamanan. Selanjutnya itu perlindungan data pribadi. Data pribadi seperti KTP, nomor rekening, atau email ini harus dijaga. Nah, tipsnya yang pertama jangan menggunakan password yang sama di semua akun dan gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol agar password lebih kuat. Dan juga jangan sembarangan menyimpan data pribadi di perangkat yang tidak aman. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan kejahatan cyber. Nah, jika kejahatan cyber ini sudah terjadi, maka perlu ada langkah-langkah penanggulangan yang cepat dan tepat. Yang pertama itu penegakan hukum. Di Indonesia, pemerintah telah mengatur kejahatan cyber dalam Undang-Undang ITE. Dengan dasar hukum ini, pelaku dapat dikenai sanksi pidana termasuk termasuk denda dan penjara. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan negara lain karena banyak serangan cyber yang bersifat lintas negara. Yang kedua ada lembaga penanganan insiden. Ada beberapa lembaga yang bertugas mengawasi dan menanggapi insiden cyber seperti CSIRT, yaitu Computer Security Incident Response Team. Ini menangani laporan serangan dan membantu memulihkan sistem. Dan ada BSSN, yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara, lembaga nasional yang bertanggung jawab atas kebijakan keamanan cyber. Selanjutnya itu ada kolaborasi pemerintah swasta dan akademisi. Penanggulangan yang efektif membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Yang pertama ada pemerintah sebagai regulator, perusahaan sebagai penyedia teknologi dan layanan, perguruan tinggi sebagai pusat riset dan edukasi. Dengan kolaborasi ini, kita bisa mencegah serangan lebih awal dan mempercepat pemulihan. Selanjutnya ada dampak kejahatan cyber. Nah, kejahatan cyber ini memberikan banyak dampak buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama ada dampak dari ekonomi. Banyak individu kehilangan uang karena penipuan digital, perusahaan bisa mengalami kerugian miliaran rupiah akibat data dicuri atau sistem terganggu. Nah, dan ada biaya untuk memulihkan reputasi dan sistem keamanan juga sangat mahal. Selanjutnya ada dari dampak sosial, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital ini menurun. Dan informasi hoax dan fitnah yang disebarkan secara online ini bisa menimbulkan konflik sosial atau perusahaan. Selanjutnya ada dampak psikologis. Korban bisa mengalami stres berat, trauma, bahkan depresi karena data pribadinya dicuri atau disebarkan.
Dan apalagi jika digunakan untuk menyebarkan konten yang merusak nama baik. Selanjutnya ada dampak keamanan nasional. Serangan pada sistem negara seperti bandara, rumah sakit, atau jaringan listrik bisa melumpuhkan kegiatan masyarakat. Ini bukan hanya ancaman teknologi, tapi bisa menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Sebagai kesimpulan, kejahatan cyber ini bukan lagi hal kecil. Ia semakin canggih, cepat menyebar, dan berdampak besar. Oleh karena itu, pencegahan harus dimulai dari edukasi, baik dari masyarakat maupun di sekolah. Nah, teknologi amanan ini harus digunakan dan diperbarui secara rutin. Dan yang paling penting, perlu kerjasama semua pihak, pemerintah, swasta, masyarakat, agar dunia digital kita aman dan nyaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf atas kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.